Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Singgih Prihadi dan Nurul Kusuma Dewi akan menjelaskan tentang epistemologi poststrukturalisme pada mata kuliah Filsafat Ilmu Program Studi S3 Ilmu Pendidikan FKIP UNS. Apa itu poststrukturalisme? Pemikiran poststrukturalisme merupakan kelanjutan dari pemikiran strukturalisme yang diprakarsai Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss. Tokoh di balik pemikiran poststrukturalisme adalah Michel Foucault, yang dilatar belakangi bahwa poststrukturalisme lebih dipahami sebagai perkembangan strukturalisme. Tidak adanya poststrukturalisme tunggal dan terjadinya kekacauan peristilahan atau terminologi. Bagi poststrukturalisme, ide-ide strukturalisme atau aliran pengertian ini menyesatkan karena pengertian-pengertian juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sejarah. Foucault menjadi pemikir terpenting yang menyumbangkan pemikirannya melalui karya-karya yang dikaitkan dengan pendekatan poststruktural. Karya yang dihasilkan memberikan pembeda antara poststrukturalisme dengan strukturalisme. Kalau strukturalisme sangat dipengaruhi oleh ahli bahasa, pendekatan poststrukturalisme Foucault pada umumnya menunjukkan beragam input teoritis. Foucault pada teori-teorinya dipengaruhi beberapa teori dari pemikir lain. Pemikiran lain itu tidak menjadi pembatas untuk teorinya, namun hanya ditempatkan pada satu sudut dari pemikiran Foucault sendiri. Bahasa bagi Foucault tidak bisa dikurung dalam apa yang ditulis dan apa yang menjadi maknanya. Keduanya saling terjalin tanpa pemisahan. Hal ini adalah salah satu dari pemikirannya tentang subjek dan objek, bahwa bahasa yang ditulis dan menjadi maknanya tidak bisa dipisahkan dalam subjek dan objek. Kemudian, apa itu wacana menurut Foucault? Wacana paling berperan untuk membentuk dan mencitrakan pengetahuan untuk subjek dan objek yang berpengaruh di dalamnya. Wacana dilihat sebagai ilmu dan praktek yang sesungguhnya dalam kehidupan sosial, sebenarnya merupakan praktek dari ilmu dan kekuasaan. Wacana menciptakan subjek ilmu-ilmu sosial dan objek-objeknya. Kekuasaan menurutnya bukan sesuatu yang sudah ada, melainkan dari relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu. Aturan, sistem, dan prosedur disebut oleh Foucault dengan istilah tata wacana. Keseluruhan konseptual di mana pengetahuan itu dibentuk dan dihasilkan. Wacana dalam pengertian ini adalah keseluruhan aspek di mana bahasa dipakai dengan tata cara tertentu. Melalui teori wacana, teori tersebut memberikan penolakan atas pusat atau titik tolak pemikiran. Kalau harus ada pusat, maka pusat itu adalah bahasa atau teks. Hubungan saling keterkaitan antar pemikiran tentang kekuasaan, Foucault lebih memilih menitikberatkan bahasa, pengetahuan, dan tindakan yang oleh Foucault disebut dengan praktek deskriptif. Ia melihat pengetahuan membangun kekuasaan dengan menjadikan orang sebagai subjek dan selanjutnya mengatur subjek dengan pengetahuan.
Dalam hal ini didasarkan bahwa bentuk pengetahuan tertinggi, ilmu pengetahuan, memiliki kekuasaan tertinggi. Memproduksi kebenaran karena kebenaran berada di dalam produk yang dihasilkan oleh sistem kekuasaan tersebut yang memproduksi kebenaran dan mempertahankan kebenaran itu. Karena itu kebenaran tidak ada dengan sendirinya dan tidak berada di luar kekuasaan, tetapi berada di dalam kekuasaan itu. Karena itu kekuasaan adalah kebenaran. Menurut Foucault, pada kenyataannya kekuasaan telah berubah. Kekuasaan tidak lagi berada di tangan satu orang atau lembaga, tetapi tersebar luas dalam masyarakat dan cenderung tersembunyi. Perubahan itu disebabkan oleh berubahnya kekuasaan. Dahulu poros utama kekuasaan adalah kehendak, baik kehendak raja atau rakyat. Kini kekuasaan tidak lahir dari kehendak tetapi melalui pengetahuan. Maka pengetahuan adalah kekuasaan. Kemudian apa itu archaeology of knowledge? Salah satu karya Foucault adalah Archaeology of Knowledge, yang merupakan tujuan dari studinya mencari struktur pengetahuan, ide-ide dan modus dari diskursus atau wacana. Ia mempertentangkan arkeologinya itu dengan sejarah ide-ide. Dalam karyanya itu, Foucault juga ingin mempelajari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tertulis, sehingga ia dapat menemukan kondisi dasar yang memungkinkan sebuah diskursus atau wacana bisa berlangsung. Konsep kunci dari Foucault ada 3: arkeologi, genealogi, dan kekuasaan. Arkeologi memfokuskan pada kondisi historis yang ada. Genealogi lebih mempermasalahkan tentang proses historis yang merupakan proses tentang jaringan-jaringan diskursus. Sebagai seorang pasca strukturalis, Foucault tertarik pada cara di mana berbagai bentuk ilmu pengetahuan menghasilkan cara-cara hidup. Menurutnya, aspek masyarakat yang paling signifikan untuk menjadi modern bukanlah fakta bahwa masyarakat itu ekonomi kapitalis versinya Marx, atau suatu bentuk baru solidaritas versinya Weber, atau bersikap rasional menurut Weber, melainkan cara di mana bentuk-bentuk baru pengetahuan yang tidak dikenal pada masa pramodernitas itu muncul, yang dapat mendefinisikan kehidupan modern. Kontribusi epistemologi poststrukturalisme model Foucaultian yaitu: 1. Menyadarkan bahwa apa yang kita katakan, ketahui, lakukan, bahkan menjadi siapa kita sebenarnya ternyata tidak dipengaruhi oleh wacana, yakni cara kita berpikir, mengetahui, bertindak yang berbasis pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, membongkar hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran yang disembunyikan, sehingga mendorong tumbuhnya perlawanan dan semakin memperluas lingkup kebebasan. Yang ketiga, membawa sikap kritis terhadap para pembacanya, mengajak berpikir cara lain terhadap aktualitas yang ada, mengajak bicara benar, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Kelemahan epistemologi poststrukturalisme model Foucaultian adalah: 1. Menghilangkan peran subjek secara penuh dalam kehidupan sosial. Personal dalam analisis Foucault tampak tidak mampu menentukan takdir mereka sendiri. Begitu fokus dan mereduksi semua hal menjadi wacana
dan mengabaikan pengaruh ekonomi dan struktur di dalam bekerjanya kekuasaan pengetahuan. Kelemahan yang ketiga adalah menolak kriteria kebenaran dalam ilmu-ilmu manusia dan lebih memperhatikan gagasan tentang rezim kebenaran dan keinginan akan kekuasaan. Kemudian kesimpulannya, aturan, sistem, dan prosedur disebut oleh Foucault dengan istilah tata wacana, keseluruhan konseptual di mana pengetahuan itu dibentuk dan dihasilkan. Wacana dalam pengertian ini adalah keseluruhan aspek di mana bahasa dipakai dengan tata cara tertentu. Wacana paling berperan untuk membentuk dan mencitrakan pengetahuan untuk subjek dan objek yang berpengaruh di dalam. Kekuasaan menurutnya bukan sesuatu yang sudah ada, melainkan dari relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu. Hubungan saling keterkaitan antara pemikiran dengan bahasa, pengetahuan, dan tindakan. Dalam pemikirannya tentang kekuasaan, Foucault lebih memilih menitik beratkan pada bagaimana orang mengatur dirinya dan orang lain melalui apa yang dihasilkan sebagai pengetahuan. Membangun kekuasaan dengan menjadikan orang sebagai subjek dan selanjutnya mengatur subjek dengan pengetahuan. Kekuasaan memproduksi kebenaran karena kebenaran berada di dalam produk yang dihasilkan oleh sistem kekuasaan tersebut yang memproduksi kebenaran dan mempertahankan kebenaran itu. Karena itu kebenaran tidak ada dengan sendirinya dan tidak berada di luar kekuasaan, tetapi berada dalam kekuasaan itu. Karena itu kekuasaan adalah kebenaran. Demikian penjelasan kami tentang poststrukturalisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.